Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bu Guru pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap dan doakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nih, Bu Guru mau mengingatkan, saat ini kan masih dalam suasana pandemi ya, maka dari itu kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Kita juga harus melaksanakan 3M. Apa itu 3M? 3M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Artinya, di masa pandemi ini kita harus sering mencuci tangan. Ketika akan keluar ruangan, kita harus menggunakan masker dan kita harus menjauhi kerumunan. Oke, hari ini sudah pada semangat belum nih? Yuk, sekarang agar lebih semangat, kita nyanyi bersama-sama ya. Simak video berikut. Temanku dengar ini, kita hidup tak sendiri. Jangan tak peduli, bukan zamannya lagi. Saling menjaga, saling peduli, indah dan nyaman sekali. Temanku dengar ini, kita hidup tak sendiri. Jangan tak peduli, bukan zamannya lagi. Saling menjaga, saling peduli, indah dan nyaman sekali. Bagaimana? Sekarang sudah semangat belum? Sudah ya? Karena sekarang kita sudah semangat, kalian persiapkan buku dan alat tulisnya dan fokus mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Siap? Siap ya? Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kita hari ini akan belajar muatan pelajaran matematika, yaitu kita akan belajar tentang menaksir operasi hitung bilangan pada pecahan dan operasi hitung bilangan pada bilangan desimal. Oke, ada yang tahu menaksir itu apa? Menaksir itu artinya mengira-ngira. Misalnya, saat kita akan membuat kue, kita menaksir kira-kira gulanya yang pas berapa kilogram ya. Mengira-ngira, kira-kira kantong beras ini muat untuk menampung berapa kilogram ya. Jadi menaksir itu artinya mengira-ngira ya anak-anak. Nah, untuk menghitung penaksiran caranya ada 2. Yang pertama, bulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung bilangan terlebih dahulu. Artinya, jika ada operasi hitung bilangannya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita kerjakan terlebih dahulu operasi hitungnya. Setelah kita mengerjakan operasi hitung bilangannya, yang kedua kita menaksir hasil bilangannya. Dan kita perhatikan contoh soal berikut. 0,25 ditambah 0,35. Berapa hasil taksirannya? Nah, di sini kan ada operasi hitung bilangannya ya, yaitu penjumlahan.
0,6. Setelah itu, cara yang kedua tadi kan lakukan operasi itu pada hasil pembulatan tersebut, yaitu kita menaksirnya ya, mulai menaksirnya. Tadi hasil dari 0,25 ditambah 0,35 itu kan 0,6. Nah, kalau sudah menghitungnya seperti ini, kita langsung saja menaksirnya. Hasil taksiran terbaik dari 0,6 adalah 1. Kenapa? Yuk, simak penjelasan berikut terlebih dahulu. Menaksir pecahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan garis bilangan dan mengubah pecahan tersebut ke dalam bentuk bilangan desimal terlebih dahulu. Kalau penyebut pecahannya sudah sama semua, kita bisa menggunakan garis bilangan. Jika belum, ya cara yang lebih baik kita mengubah pecahan tersebut ke dalam bentuk desimal saja terlebih dahulu. Baru kita menaksirnya. Baik. Sekarang kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Untuk menaksir pecahan dengan cara menggunakan garis bilangan, yang pertama kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat batas bawah dan batas atasnya. Di sini kita buat batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya yaitu 1. Nah, soalnya sebagai berikut. Hitunglah hasil taksiran dari 4/5. Kita buat batas bawahnya dan atasnya terlebih dahulu yaitu 0 dan 1. Setelah itu kita urutkan pecahan dari yang paling kecil. Misal 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, stop. Stop ya, karena kita sudah menemukan 4/5 dan sudah hampir mencapai batas atas yaitu 1, kita berhenti mengurutkannya. Nah, di sini garis bilangannya sudah jadi. Sekarang kita perhatikan bilangan 4/5. Bilangan 4/5 ini lebih dekat dengan mana? Dengan 0 atau 1? 4/5 dekat dengan bilangan 1 ya. Karena 4/5 lebih dekat dengan bilangan 1, maka taksiran dari 4/5 adalah 1. Berarti di sini pecahan 2/5 itu hasil taksirannya berapa? Ya, benar sekali. Hasil taksiran dari pecahan 2/5 adalah 0. Kenapa? Karena pecahan 2/5 lebih dekat dengan 0. Paham anak-anak caranya seperti apa? Oke, agar lebih paham lagi, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebelumnya Bu Guru mau ngasih tahu, cara tadi itu yang menggunakan garis bilangan berlaku baik untuk pecahan biasa maupun pecahan campuran. Sekarang kita ambil contoh untuk pecahan campuran. Hitunglah hasil taksiran dari 2/3/4. Masih ingat ya caranya? Yang pertama, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat batas atas dan batas bawahnya. Anak-anak coba perhatikan lagi. 2/3/4. Di sini ada bilangan bulatnya ya, yaitu 2. Yang artinya hasil pecahan ini itu lebih dari 1. Karena di sini bilangan bulatnya 2, maka dari itu kita buat batas bawahnya yaitu 2. Dan kita buat batas atasnya yaitu 3. Cara selanjutnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita mengurutkan pecahannya. Baik, kita urutkan. Batas bawah 2, setelah itu 2, 1/4, 2, 2/4, 2, 3/4, dan batas atasnya 3. Sekarang coba perhatikan bilangan 2/3/4. Bilangan 2/3/4 ini lebih dekat dengan mana? 3 atau 2? Ya, benar sekali. Bilangan 2/3/4 lebih dekat dengan 3. Maka hasil penaksirannya adalah 3. Oke, lanjut kita menaksir pecahan menggunakan cara kedua, yaitu dengan mengubahnya ke bentuk bilangan desimal. Simak penjelasan berikut. Kita ambil contoh bilangan 2/3/4 ya. Di sini ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulatnya
Baik, langsung saja. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin, kita kasih koma di belakang 3 dan 0. Sebentar. Di atas juga ya. Di sini 3,0 kita anggap 30. Selanjutnya 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? 4 kali 7. Jadi 30 dibagi 4 sama dengan 7. Hasilnya kita tulis di atas. Setelah itu 7 kali 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Kita tulis di bawah 30. 30 dikurangi 28 berapa? 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pinjam 0. Sekarang jadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke. 5 kali 4 sama dengan 20. Selanjutnya 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai ya. Ini yang di atas merupakan hasilnya. Jadi bentuk pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Selesai. 3/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,75. Setelah itu kita tambahkan, kita gabungkan dengan bilangan bulat sebelumnya 2 ya. Berarti 2 ditambah 0,75 sama dengan 2,75. Bentuk desimal dari 2/3/4 adalah 2,75. Nah, untuk menaksir bilangan desimal, kita bisa melihat bilangan persepuluhannya. Jika bilangan persepuluhannya kurang dari 4, maka taksiran pecahan tersebut turun atau dianggap 0. Namun, apabila persepuluhan sama dengan atau 5, maka taksirannya naik atau dianggap 1. Bentuk desimal dari 2/3/4 adalah 2,75. Di sini persepuluhannya berapa? Oke, kita lihat nilai tempatnya. 2 menempati persatuan, 7 persepuluhan, 5 perseratusan. Di sini berarti persepuluhannya 7 ya. Karena 7 lebih dari 5, maka taksirannya naik atau dianggap 1. Berarti 0,75 itu dianggapnya 1. Setelah itu kita jumlahkan deh dengan bilangan bulat sebelumnya. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil taksirannya dari 2,75 adalah 3. Gimana caranya? Hasilnya sama saja ya, menggunakan garis bilangan maupun mengubahnya ke dalam bentuk desimal, itu hasilnya akan sama, tidak berbeda. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Menaksir operasi hitung bilangan desimal. Cara menaksir hasil operasi hitung bilangan dari suatu bilangan desimal dapat dilakukan dengan metode pembulatan. Nah, pembulatan bilangan ini dilakukan untuk mengubah pecahan desimal kompleks menjadi pecahan desimal sederhana atau bilangan bulat. Untuk aturannya sebagai berikut. 1. Jika angka di belakang koma yang akan dibulatkan itu lebih dari atau sama dengan 5, jadi kalau sama dengan 5, di belakang komanya itu angkanya 5 atau lebih dari 5, maka pecahan desimal dibulatkan ke atas. 2. Aturan yang kedua, jika angka di belakang koma yang akan dibulatkan itu kurang dari 5, maka pecahan desimal kita bulatkan ke bawah. Nah, agar lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut. 16,8 dikali 2,4. Berapa hasil taksirannya? Oke, kita perhatikan terlebih dahulu bilangan 16,8. Nah, di belakang koma dari angka
yaitu menjadi berapa? 16,8 menjadi 17. Selanjutnya 2,4. Kita perhatikan angka di belakang komanya. Angka di belakang komanya yaitu 4. Karena 4 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, yaitu 2,4 menjadi 2. Kalau sudah seperti ini, 17 dikali 2. 17 kali 2 tinggal hitung saja. 17 kali 2 sama dengan 34. Jadi, hasil taksiran dari 16,8 dikali 2,4 adalah 34. Kerjakan contoh soal berikut ini. 24,7 dikurangi 4,9. Hasil taksirannya berapa? Oke, kita perhatikan lagi ya. Bilangan 24,7. Di belakang komanya itu nilainya berapa? 7 ya. Karena angka di belakang koma lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu 24,7 menjadi 25. Selanjutnya lanjut ke bilangan 4,9. Di belakang komanya yaitu nilainya 9. Karena 9 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas juga, yaitu 4,9 menjadi 5. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita menghitungnya, yaitu 25 dikurangi 5. Jadi hasil taksirannya berapa? 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Jadi hasil taksiran dari 24,7 dikurangi 4,9 adalah 20. Oke, sekarang kita lanjut menaksir bilangan desimal dengan cara mengerjakan operasi hitung bilangannya terlebih dahulu. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah hasil taksiran dari 153,7 ditambah 8,2. Kita menjumlahkan terlebih dahulu kedua bilangan ini dengan cara penjumlahan bersusun. Setelah itu kita ini 153,7 ditambah 8,2. Kita rumuskan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, koma dengan koma, bersepuluhan dengan bersepuluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, kita langsung saja menghitung mulai dari yang paling belakang. 7 ditambah 2, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Setelah itu 3 ditambah 8, 3 tambah 8 sama dengan 11. Tulis 1, nyimpan 1. Selanjutnya 5 ditambah simpanan 1 sama dengan 6. 1 turun. Jadi 153,7 ditambah 8,2 sama dengan 161,9. Nah, kalau operasi hitungnya sudah selesai dikerjakan, langsung saja kita menaksirnya. Caranya sama dengan cara sebelumnya, yaitu melihat angka di belakang koma. Di sini bilangan 161,9, angka di belakang komanya berapa? 9 ya. Karena 9 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu 161,9 menjadi 162. Paham anak-anak? Nah, bagaimana? Lebih mudah yang mana? Cara 1 atau cara 2? Nah, cara 1 maupun cara 2 itu hasilnya sama saja. Jadi, kalian mau menggunakan cara 1 atau cara 2, ya itu bebas, terserah kalian, senyamannya kalian. Kalau kalian lebih nyaman dengan cara membulatkan bilangan desimalnya terlebih dahulu, baru mengerjakan operasi hitungnya, ya gunakan cara itu. Atau kalian lebih nyaman dengan cara mengerjakan operasi hitung bilangan terlebih dahulu, baru menaksirnya, ya boleh-boleh saja, karena hasilnya akan tetap sama. Baik anak-anak, yuk sekarang kita ingat lagi, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya benar sekali, hari ini kita sudah belajar menaksir bilangan pecahan dan menaksir operasi hitung bilangan desimal. Bagaimana cara menaksir pecahan? Taksiran pecahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Menggunakan garis bilangan. 2. Mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu. Dan
Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung bilangan desimal? Untuk menaksir operasi hitung bilangan desimal juga ada dua cara, yaitu apa saja? Satu, dengan cara membulatkan bilangan desimalnya terlebih dahulu, lalu mengerjakan operasi hitung bilangannya. Atau dua, dengan cara mengerjakan operasi hitung bilangannya terlebih dahulu, setelah itu baru menaksirnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pembelajaran hari ini telah selesai. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Bu Pipin, berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian dari guru.